Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu ini salam tadi. Aku tak assalamualaikum. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali ke Selamat datang kembali di podcast Jagongan. Ya. Kita hari ini di kafe, coy. Jadi apa? Enggak ada orang lewat. Oh. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Ya, jadi kita mau bahas sebenarnya topik yang hangat kalau dibicarakan waktu ujian kemarin teman-teman S1. Tapi ya kita bahas lah, kita nunggu nyonya ini selesai ujian. Jadi kemarin aku kemarin itu 1 bulan lah ujian. Sekarang tuh baru masa-masa ujian. Sekarang udah selesai. Tapi sekarang ujian S2. Ya, ujian S2. Tapi S1 yang aku udah selesai. Terus kemarin di masa-masa ujian itu tuh ada pengalaman-pengalaman yang kayaknya perlu kita bicarain, bisa nih gitu. Ya. Kita mau bicarain itu. Emang jadi kita mau membicarakan horor. Mukoror. Apakah mempelajari mukoror itu sudah cukup? Tapi ini kita bicarakan dalam konteks ilmu ya, mencari ilmu, bukan dalam konteks ujian. Kalau dalam konteks ujian jelas mukoror itu cukup, apalagi kalau mukoror itu dibarengi dengan mabar, terus dibarengi dengan tutur dan muhadharah, tentu akan muntas gitu nilainya. Tapi kalau dalam konteks ilmu pengetahuan ini, apakah mukoror sudah cukup atau belum sebagai bahan pembelajaran gitu ya, kan? sebagai bahan pembelajaran. Tapi enggak, sebelum itu mukoror itu apa dulu, coy? Barangkali yang mendengarkan, yang dengar teman-teman di Indonesia enggak ada menurut. Barangkali teman-teman di Indonesia kan bingung apa itu mukoror. Jadi mukoror itu semacam diktat kuliah. Kalau kita persepsi kita seperti itu ya. Iya. Entah kalau arti aslinya bisa itu ya, mata kuliah atau dan seterusnya. Tapi kita biasanya mempersepsikan itu sebagai diktat perkuliahan, buku pegangan. Betul. Ya, buku pegangan perkuliahan. Jadi setiap mata kuliah itu pasti disediakan buku-buku perkuliahan itu. Tapi ini memang nanti macam-macam. Nah, ini yang akan kita bahas. Beda-beda juga ya? Beda-beda juga masing-masing, antara Banin dan Banat, antara satu fakultas dan fakultas yang lain itu beda-beda. Kalau mukoror di punyamu gimana? Iya. Mukoror di aku biasanya, jadi mukoror kan buku pegangan buat di kelas ya, buat dipelajari di kelas tuh namanya mukoror. Biasanya diambil dari kitab turas. Jadi kebetulan kan aku jurusannya tafsir wa ulumul Quran. Nah, biasanya kitab-kitab yang dipakai itu langsung kitab induk. Misalkan kalau ulumul Quran pakainya Al-Itqan atau Burhan Zarkashi. Terus tapi nanti nggak semuanya, dipilih-pilih gitu loh, dipilih-pilih. Terus nanti dikasih komentar atau catatan oleh penyusunnya. Itu satu. Jadi pakai kitab induk terus dikasih taklid. Atau mukornya itu memang disusun oleh beberapa doktor. Beberapa dokter atau doktorah yang nanti ada apa ya, semacam apa sih yang, jadi ada beberapa menyusun terus nanti ada disetujui, bukan review ya, apa ya, iya disetujui oleh dan dipertimbangkan oleh dokter yang lain, betul, kayak gitu. Jadi ada yang dari kitab induk, ada yang memang disusun oleh beberapa dokter, tapi nggak pernah satu dokter sih, pasti beberapa dokter. Terus mencantumkan referensi sih pasti yang begitu-begitu. Dua macam itu sih kalau di aku ya. Kalau di kamu? Sama sih, tapi terutama yang
sama. Jadi yang pertama tadi yang turas itu biasanya di ilmu-ilmu yang ilmu turas itu sudah ada, yang di masa lalu Ya. sudah ada. Misal masalah tauhid, terus ilmu mantik itu kan dulu sudah ada. Tapi ilmu-ilmu yang baru ada di zaman sekarang seperti atau penulisannya baru sekarang seperti filsafat modern, kemudian filsafat Yunani yang sifatnya ensiklopedis ya. Filsafat Yunani kan sifatnya ensiklopedis. Itu kebanyakan disusun oleh beberapa dokter atau oleh Sama kayak tadi berarti. oleh satu pengarang. Kalau pernah juga tuh satu pengarang terus diambil oleh fakultas. Jadi misal Satu dokter. satu dokter itu pun dari satu dokter lah, bukan dokter juga sih. Oh. Bukunya Yusuf Karom. Oh ya. Bukunya Yusuf Karom tentang filsafat klasik Yunani Terus diambil jadi diktat. diambil sebagai diktat. Atau bukunya filsafat Arab itu memakai bukunya Debord. Karena filsafat Arab kan pembahasannya lebih ke pemikiran filsafat tokoh-tokoh gitu kan, bukan tokoh tertentu tapi banyak tokoh. Jadi ngambil punya Debord. Itu sih. Tapi tetap itu nanti ada logo azharnya. Jadi Iya. menunjukkan kalau sudah disetujui, terus ada nama-nama yang Betul. Ada namanya yang bertanggung jawab lah. bertanggung jawab di situ. Tapi biasanya ya kalau di aku mukoror yang disusun oleh dokter itu jarang banget yang dokter Kairo. Seringnya tuh tonton gitu. Asyut. Siut. Orang nggak nemu yang Kairo, apa nggak ada ya malah. Gitu. Tapi ada juga satu yang ada juga model dokter yang meninggalkan mukoror. Jadi dia Gimana tuh? ada mukoror resminya dan kita beli gitu ya. Tapi dokter memakai catatannya sendiri. Mukorornya ditinggal atau Ya ditambahi catatan? lebih banyak ditinggal sih. Oh gitu. Kalau baca dari awal kan nggak hadir muhadharah terus ya, tapi kalau dari catatannya tuh kelihatan gitu kalau mukorornya ini tidak dipertimbangkan sebagai materi. Jadi pakai catatan dia sendiri ya? Pakai catatan beliau sendiri. Seperti itu. Kalau aku kalau ada catatan dari dokter atau dokter biasanya itu sifatnya tambahan sih. Nggak pernah yang betul-betul meninggalkan mukoror tuh nggak pernah. Ya. Jadi gimana? Yang dimaksud cukup tadi udah ya? Cukup itu tidak cukup atau belum? Jadi mukoror itu cukup atau tidak untuk bahan? Itu pertanyaannya. Menurutmu? Menurutku ya mukoror Enggak itu sih, sebetulnya kita tuh udah sepakat kalau ya itu tadi sebagai kalau mukoror untuk tujuan ujian ya pasti cukup karena dari mukoror atau catatan tambahan ya pasti mumtaz lah. Tapi sebagai apa ya, kita yang tujuannya itu mencari ilmu apa ya istilahnya ya gitu lah. Iya, ya itu rasanya nggak cukup gitu. Ya sama sih. Kalau aku juga nggak cukup sepakat ya. Tapi nggak cukupnya itu gimana? Kenapa? Kenapa nggak cukup? Kenapa nggak cukup banyak ya? Tapi ini juga berdasarkan pengalaman ya. Maksudnya yang pasti beda-beda lah ininya. Cuman kalau aku sendiri pengalamanku membaca mukoror tuh bukan sering ya. Ini nggak di semua mukoror. Maksudnya aku bilang ini tuh bukan menggambarkan seluruh mukoror tuh kayak gitu. Tidak bisa digeneralisir. Nggak bisa digeneralisir. Cuman ada momen-momen tertentu di mana muncul rasa kayak, kok gini ya, gitu loh. Kok gininya tuh macem-macem. Ya. Nah, kok gininya tuh macem-macem. Kayak misal kemarin yang pengalamannya banyak ya, cuman bisa di inilah. Kadang-kadang Ya. sebuah pernyataan atau informasi itu seolah-olah dia itu beku, gitu. Ahistoris, gitu. Beku dalam artian tidak ada ruang untuk didedah lebih
Iya. jauh dan ya pokoknya kayak gini, kayak gitu loh. Ada nuansa itunya di beberapa tempat. Terus ini mau sekalian contoh apa secara umum dulu? Nggak apa-apa sih contoh. Oh iya, Tapi aku relate yang itu. oh iya, emang ya udah kamu gimana soal yang itu? Esensialis tapi jadi beku tadi ya, beku itu bisa dikatakan esensialis. Kita menganggap ada properti pada suatu hal yang Dan itu itu sifatnya udah tetap gitu. intrinsik dan tetap gitu. Tetap dari sononya gitu Iya, ya. iya, iya. Itu juga ada, cuman itu nuansa kalau di kasusku ya. Misal dalam mengenalkan siapa itu Marx gitu kan, di madah Tayarot Mu'asyiroh. Jadi ada mata kuliah tentang aliran-aliran kontemporer, termasuk ada Marxisme, kapitalisme, terus eksistensialisme dan seterusnya. Waktu mengenalkan Marx itu kayak si dokterku itu memperkenalkan Marx sebagai seorang Yahudi. Jadi titik tekannya itu di Yahudinya, bukan di hal-hal selain itu gitu. Titik tekannya di Yahudi. Kayak seolah-olah Yahudi itu buruk kayak gitu. Iya. Jadi kayak kalau definisinya bukan definisi. Pengenalan itu gini. Marx itu Yahudi, seorang Yahudi dari keturunan Yahudi yang murtad dari keyahudiannya. Jadi dari awal tuh perkenalannya kayak gitu Makanya ya? seperti itu. Siapa itu Marx ya? Iya. Bukan misal tokoh yang pekerjaannya ini gitu misal, atau yang aktif di tokoh sini. iya. Nggak seperti itu. Jadi kayak ada nuansa esensialnya tuh di situ, kayak ada muatan yang menganggap Yahudi itu apa ya? Punya artian yang negatif gitu. Kayak gitu sih. Kalau kasusku. kalau itu ada nuansa ya. Kalau aku baru kemarin banget. Nah ini yang kenapa kita bikin, salah satunya kenapa pembahasan sekarang hari ini kayak gitu ya. Muqarrar tuh karena yang kemarin banget itu pengalaman yang ujian terakhir madah Milal wa Nihal. Jadi kebetulan Milal Nihal itu kan yang tingkat ini bahas Yahudi dan Nasrani. Nah, banyak lah pembahasan di situ, banyak. Tapi di beberapa tempat kadang-kadang menempatkan Yahudi itu sebagai yang evil dari sononya gitu loh. Ini nggak di semua tempat ya, tapi di beberapa titik itu ada penekanan itu gitu. Kayak misal baru nyontohin kan di dedah ya, maksudnya klan-klan Yahudiyah itu apa sebagai agama, gini, terus menurut pandangan Islam bagaimana, kayak gitu kan. Terus di satu bagian waktu ngomongin klaim Yahudi yang bahwa Yahudi itu nanti akan beranak pinak, dan itu kan memang kalau tidak salah ya, kalau di itu tuh disebutkan ada di Taurat atau salah satu bagian sumber ini ya agama Yahudi itu Yahudi akan beranak pinak dan memenuhi bumi seperti debu atau apa gitu. Jadi sebegitu banyak gitu. Terus kemudian dijawabnya itu dengan ya bagaimana dan juga dicintai dan juga dicintai di mana-mana gitu, itu poinnya. Nah terus kemudian ngeratnya atau menjawabnya itu dengan bagaimana mereka mau dicintai, orang dari sononya sifat mereka itu begini begitu. Nah sehingga mereka di mana-mana ditolak kayak gitu. Nah kebetulan kemarin aku juga ini ya dimintai untuk mengisi ini kan, ngisi apa ya, semacam mabar kayak belajar bareng. Terus aku jadi pemantik atau pematerinya. Jadi aku merasa perlu juga untuk menyusun menyusun catatan sendiri untuk dijelaskan ketika menemui hal semacam itu gitu loh. Kayak itu nggak cuma di Yahudi, di Nasrani juga seperti itu. Padahal kayak di sisi lain kalau kita misal di Nasrani gitu, itu juga mirip-mirip nuansanya kayak gitu. Padahal kalau aku langsung keinget gitu loh, kayak Grand Sheikh sekarang baru gencar ngomongin soal dialog bukan dialog antar agama sih, lebih ke perdamaian manusia gitu.
terlepas dari apapun agama dan seterusnya karena gitulah. Itu kayak mengganjal aja sih. Kok saling bertentangan ya? Iya. Di satu sisi. Di satu sisi, tapi itu nggak semuanya ya. Maksudnya ada di beberapa titik itu kayak gitu. Jadi Ya. itu beku dan historis. Kayak anu kan, kayak kita kemarin juga mendekoding itu apa? Menjelentrehkan. Dan kita kan waktu kamu belajar kan juga kita sempat diskusi emang secara historis itu kenapa Israel tidak dicintai, atau Israel dibenci orang-orang itu kenapa, atau Israel Yahudi atau Yahudi. Bani Israel Ya, Bani atau Israel. pemeluk Yahudi ini beda lagi Makhluk nih. Yahudi. Misal di Eropa kenapa dia diusir, Iya. kan ada spesifikan historis Iya, sendiri. Tapi itu ada kan, faktor ekonomi, politik, kuasa dan seterusnya itu tuh ditinggalkan gitu di bagian itu, dan ditinggalkan. kemudian diambil argumentasi secara esensial bahwa mereka itu ya sifatnya begini begitu sehingga tidak akan disenangi di mana-mana. Itu loh, ada semacam kayak gitu. Jadi ya itulah kadang-kadang beku, dan nggak cuma di milenial ya, maksudnya itu salah satu contoh aja. Terus ada lagi emang yang lain. ada sih kayak ini sering kali itu aku merasa susunan-susunan argumen yang dibangun itu kayak asal jami aja Ya, gitu, tanpa dipertimbangkan lebih dalam valid atau enggak, atau misal kalau itu berkaitan dengan konteks historis dipertimbangkan konteksnya atau enggak. Tapi kayak ya kalau itu masuk aja untuk mendukung sebuah pernyataan dimasukin gitu loh. Nah. Dan itu sering sih menurutku ya, tanpa mencoba untuk diperbandingkan atau paling enggak ya dimasukin yang betul-betul bisa jadi argumen aja lah. Itu tuh sering banget ditinggalin sih kalau aku. Misal adalah dulu tuh ada di tafsir Tahlili kalau nggak salah, itu kayaknya tingkat 3 deh, ngomongin soal azaniyatu wazani. Kenapa kok azaniyatu dahulukan. Takdim, kenapa itu di awal gitu, nggak di akhir. Dan sebenarnya kan tafsirnya kan ada banyak ya, analisisnya tuh mungkin ini, tapi ada banyak hal, beberapa hal yang kayak ya karena secara esensial misal perempuan itu ya lebih cenderung untuk menggoda atau terjerumus dalam zina kayak gitu loh, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dan maksudnya itu kan bisa dibaca lewat konteks historis Arab ketika itu bagaimana zina, praktik zina yang di Arab tuh bagaimana, itu kan bisa dijelaskan. Dan apakah ketika itu dijelaskan hanya dengan karena perempuan, itu kan bisa dilihat sampai sekarang gitu loh. Itu bisa jadi dipahami ya sampai sekarang pun perempuan ya, sudah selalu pasti, nah kayak gitu loh. Sudah selalu pasti mengundang. Nah kayak gitunya itu di beberapa tempat. Jadi kadang-kadang susunan argumen itu asal itu mendukung, itu kayak sering ya udah dimasukin. Ada celah kelirunya. Ada celah-celahnya. Ada nggak kamu yang kayak gitu-gitu? Aku tuh lebih banyak yang semacam itu. Jadi kayak argumennya tuh kurang akademis gitu kan. Iya. Kurang memenuhi atau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Iya. Lebih sering ke dalam mata kuliah yang bersangkutan dengan mata kuliah di era modern. Kayak tadi ya, Tayarot. Itu maksudnya bukan yang tauhid atau gitu kan? Kalau tauhid itu tuh masih lah, secara sistem masih kuat lah, tapi sebagai sistem pengetahuan ya. Tapi kalau Tayarot, kemudian misal filsafat hadis, bahkan filsafat Islam gitu. Kenapa dia disebut filsafat Islam? Karena identitasnya Islam gitu kan. Itu karena yang mengembangkan atau yang pelopornya adalah muslim gitu misalnya. Jadi berbasis identitas, bukan berbasis kultural, atau semata-mata karena filsafat Islam lahir di tengah atau di bawah pemerintahan Islam.
Jadi Iya, itu iya, juga iya. juga problematik. Tapi itu nggak pernah dikasih pertimbangan gitu. Iya, pertimbangan atau penjelasan lanjutan Ah, atau referensi penjelasan lebih lanjutan. lanjut gitu. Iya. Karena itu penalaran ya. Iya, Itu iya, kan iya, maksudnya iya. kan ke penalaran. Kenapa filsafat Islam disebut Islam gitu. Bukan filsafat Arab atau bukan filsafat Arab Islam. Malam itu. Tapi pertanggungjawaban ilmiahnya itu yang menurutku kurang banyak celahnya. Terus di Tayarat apalagi? Tayarat itu di Tayarat Mu'asyirah misal dalam menilai aliran Marxis, misalnya Marxisme, wujudiyah, eksistensialisme, itu semua seolah-olah dirujuk ke, bahkan kapitalisme itu juga dirujuk ke ilhad. Heeh. Jadi setiap aliran itu cenderung salah. Iya. Karena ilham. Karena dia mendorong kepada atau mengarah kepada ilhad, mengarah pada ateisme. Ateisme. Tidak hanya menurutku ya, jadi tidak hanya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi juga kekurangannya itu ada kecenderungan untuk simplifikasi, penyederhanaan. Iya, iya, iya. Itu satu. Itu juga terjadi di aku. Dan yang kedua, si penulis, penyusun ini tidak memberikan banyak pertimbangan untuk menilai satu pendekatan tertentu, satu aliran tertentu. Tapi ini aku di S1 itu hanya menangi di Tayarat. Yang paling aku ingat sih ya. Di lain ada sih, cuman tipis gitu. Tapi di Tayarat ini sangat jelas. Dan Tayarat ini kasusnya unik yang jadi Tayarat itu ada muqarrar. Yang menyusun itu ada 4 doktor, salah satunya Hamdi Zakzub. Itu ada aliran Marxisme, wujudiyah dan seterusnya. Terus di Marxisme itu ada pendekatannya juga, materialisme historis itu apa, terus materialisme dialektis itu apa. Dan di situ dari keempat penyusun ini kayak memberikan pertimbangan gitu, seolah-olah apa yang ada di materialisme historis misalnya ya, itu masih bisa dipertimbangkan sebagai alat untuk membedah, sebagai pendekatan. Meskipun ada celahnya, jadi kayak ada pro consnya gitu yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Tapi dokter saya waktu itu memilih untuk menggunakan catatannya sendiri Dan meninggalkan sama sekali ya meninggalkan sama sekali muqarrar. Jadi kayak punya catatan sendiri, dan catatan itu memang diambil memang ada rujukannya juga, jadi dirujuk dari beberapa tulisan. Tapi itu seolah-olah karena definisi, misal dalam definisi tadi ya, Marxisme itu adalah mazhab yang materialis, yang bertopak atau bertumbuh pada premis-premis, bukan premis ya, bertumbuh pada asas ateisme. Jadi definisinya sekedar itu. Sehingga ada semacam apa ya, satu, ada ajakan untuk menolak Marxis sejak awal gitu kan, sejak awal pengertian itu. Yang kedua, karena dia memilih pengertian itu dan tidak mempertimbangkan pengertian yang lain, sehingga ada upaya untuk, menurutku ya, ada kecenderungan untuk menutup ruang diskusi. Nah, iya. Jadi kayak mengarahkan tulab atau mengarahkan mahasiswa itu ke pengertian yang itu saja. Jadi beda kayak yang ada di muqarrar yang sudah disusun 4 dokter tadi. Justru itu yang disiapkan oleh Azhar ya sebetulnya. Nah, itu yang disiapkan oleh Azhar sebetulnya. Ada yang disusun oleh 4 orang tadi itu, 4 dokter tadi itu udah ada upaya mempertimbangkan gitu loh, membuka untuk diskusi. Jadi ini materialisme historis itu seperti ini, dan ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi yang disiapkan oleh dokter waktu itu kayak menutup ruang diskusi itu yang aku sayangkan gitu, yang kurang dari kalau kita membaca muqarrar itu dari dokter itu ya. Iya. Kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak ruang diskusi itu kayak ditutup gitu. Kalau aku mungkin lebih ke nuansa kali ya, menutup ruang diskusi itu dalam artian kadang-kadang, lagi-lagi ini nggak bisa di generalisir ya. Kadang-kadang
tapi mungkin entah ya ini tuh selera uslub atau gimana. Cuman kadang-kadang uslub atau apa sih? Uslub itu apa ya? Kayak bahasa yang dipakai itu kayak kan tulisan ya, tapi itu kayak punya sikap gitu. ceramah yang dari awal punya sikap dan gini loh gini. Kalau nggak gini, nah gitu. Kadang-kadang tuh nuansanya kayak gitu. Waduh, motornya. Kita di kafe terbuka guys, di balkon soalnya. Terus, tapi itu mungkin cuma nuansa, aku nggak tahu ya kalau itu perkara ya selera gaya bahasa aja atau apa. Cuman di satu titik menurutku kalau karena ini tuh konteksnya mukoror gitu loh, yang untuk bahan kita belajar, sehingga kalau nuansanya itu justru semacam tertutup dari awal dan kita diberitahu untuk begini loh harus begini, itu kayak ya agak gimana juga gitu loh. Nah itu maksud kita tadi di awal, tidak apakah cukup atau tidak itu. Terus juga jadi kayak cukup itu kan punya cukup atau tidak itu kan punya batasan gitu. Iya. Ya, misal Idhul Mubham sebagai kitab mantik itu cukup atau tidak? Oh betul, untuk pemula gitu kan. Iya. Ya untuk pemula itu cukup. Kita mempertimbangkan untuk pemula dan mantik Idhul Mubham isinya gitu. Tapi kalau terus kemudian kita alihkan, kita pindah ke atau kita ganti ke mukoror ini kan untuk mahasiswa seperti kita cukup atau tidak, atau sebagai mabadi ini cukup atau tidak. Ya ketidakcukupnya dari situ ya, tidak membuka ruang untuk diskusi itu. Dan kurang mendorong kita untuk bertindak mandiri, mencari lebih jauh gitu loh. Iya. Gitu. Terus kalau kemarin tuh ada lagi. Kalau kemarin spesifik di maddah tafsir dan istisyraq, orientalisme ya, orientalisme dan misionaris. Jadi kitab itu disusun Ya, jadi ada interupsi ya guys, kita karena ada zabun pelanggan yang nggak pengen kena kamera, jadi kita ubah dulu kamera, kita pause tadi. Terus apa lagi? Aku mau cerita soal tafsir istisyraq. Iya, soal tafsir istisyraq. Nah, kemarin itu dia kan dirujukkan ke satu referensi utama gitu ya. Nggak utama sih, referensinya banyak sih, cuman yang dikenalkan di bagian awal termasuk satu itu. Nah terus ketika aku membaca diktat atau mukorornya itu aku merasa jadi perkara misionaris atau istisyraq, dan terutama yang istisyraq ya, itu kan ditariknya ke misionaris. Nah tapi ketika nanti kita sampai ke misal efeknya itu efek negatifnya ya, itu misal menghancurkan apa ya intinya membahayakan bangunan Islam bagian ini itu terus mengancam institusi Muslim ini itu gitu. Nah tapi itu tuh ditariknya tuh ke kristenisasinya, ke Kristennya gitu. Padahal di dalamnya itu juga membahas kapitalisme itu dibahas, kolonialisme dibahas. Nah, tapi kapitalisme dan kolonialisme itu ditempatkan sebagai bagian porsi kecil dari kristenisasi. Jadi kayak kristenisasi yang menggunakan kolonialisme dan kapitalisme sebagai alat. Gitu jatuhnya. Jadi kayak kolonialisme iya kayak alat tadi ya. Atau kayak latar belakang? Enggak sih. Enggak ya, alat. Nah, jadi kayak bagian-bagian yang sumber masalahnya apa sih? Itu tuh kristenisasi. Nah, kayak gitu. Ujung poinnya. Nah,
aku merasa janggal sepanjang membaca itu gitu loh. Jadi kalau kamu tahu anotasiku di catatan, di Mukoror, itu tuh, hah? Kok gini? Hah, gini gitu loh. Itu Iya. sering banget. Terus aku mencoba untuk, sebentar, mari kita coba untuk cek kitab yang jadi rujukan. Aku cek lah di referensinya dia apa sih, penyusun kitab ini. Oh, di sini. Aku coba download beberapa. Aku buka salah satu yang kayak menjadi dasarannya. Nah, di situ ternyata di mukotimahnya, masih di pengantar ya bahkan, di mukotimahnya itu tuh misionaris itu justru dari awal ditempatkan sebagai proyek kolonialisme Iya. gitu. Itu di mukotimahnya ya, di mukotimah kitab yang menjadi rujukan. Dan itu sama sekali hilang gitu di Mukoror. Kayak gitu loh. Jadi kayak gitu apa ya istilahnya? Jadi reduksi jatuhnya. Nah, mungkin kayak reduksi yang kayak gitu loh, yang membuat yang itu makanya nggak cukup gitu. Yang mengalihkan titik tekan, Mengalihkan titik tekan, terus mengalihkan sumber masalah. ya itu kan kalau kita membaca kayak kolonialisme, kapitalisme terus ditarik sumber masalahnya ada kristenisasi kan membenturkan ini ya, lama kelamaan tuh Kristen nih yang sebagai sumber ininya gitu loh. Padahal sumber masalahnya itu Sumber juga masalah lebih padahal itu kompleks. lebih kompleks. Nah, itu maksudku. Sesuatu yang lebih kompleks itu dijelaskan di referensi bukunya, tapi ternyata di Mukoror itu menjadi tereduksi dan hanya di artikel di beberapa bagian yang sangat kecil gitu. Iya. Nah, itu kan pemahamannya jadi beda banget gitu. Kita baca referensi asli sama susunan Mukorornya. Itu kayak di S2 juga ada beberapa pembahasan tentang Islamofobia ya. Nah, Islamofobia itu kan juga masalah yang kompleks. Ada dia punya konteks historisnya sendiri, kemudian dia juga punya posisinya sebagai ideologi dan politik. Misal ideologi di tengah-tengah situasi politik itu kan Iya. juga punya aspeknya sendiri. Tapi semua itu kayak seolah direduksi jadi ini tuh Islamofobia adalah tidak lain upaya Iya. untuk menggiring masyarakat kepada ateisme. Nah, ya kayak gitu-gitu. Yang di tafsir Istisyaq juga kayak gitu. Ya. Semacam itulah. Jadi ada reduksi yang kompleks menjadi pengetahuan yang sederhana. Simplifikasi tadi ya jatuhnya. Ada hal-hal yang sebetulnya dia itu medan diskusinya itu sangat luas dan kaya, tapi di Mukoror tidak dijelaskan gitu. Atau bahkan tidak dijelaskan bahwa itu adalah medan diskusi yang sangat itu juga kadang enggak gitu. Jadi kita juga ya kadang-kadang perlu mencari sendiri gitu loh. Sebetulnya ini gimana sih? Gitu. Ada lagi yang apa? Yang jadi keresahan Kerasa. keluarkan semua aja coy. Mumpung masih fresh Mumpung ya. masih fresh. Oh, ada lagi. Apa itu? Gini. Kadang-kadang misal yang terjadi kemarin tuh kayak gini. Misal di madah atau di mata kuliah ad-dakhil. Ad-dakhil itu kan nanti sebuah celah atau cacat atau sesuatu yang seharusnya dihilangkan gitu dari tafsir gitu. Ada Israiliyat dan seterusnya lah. Iya. Terus di madah lain, aku lupa tapi madahnya apa ya. Itu pernah membahas satu objek yang sama, jadi satu objek pembahasan yang sama. Itu di bagian Mukoror dakhil itu dijelaskan bahwa itu adalah dakhil sehingga perlu ditinggalkan gitu kan. Perlu ditinggalkan, perlu dibersihkan. Tapi justru di Mukoror yang lain itu jadi fondasi atau kesimpulan pernyataannya tuh itu gitu. Fondasi atau kesimpulan nih? Enggak kesimpulan. Oh, kesimpulan. Nggak, tapi itu kasus yang sangat spesifik ya. Tapi maksudku gini, dari apa yang kita pelajari secara bersamaan di dalam satu tingkat gitu,
itu tuh sering nggak utuh juga. Itu kan tadi salah satu contoh aja ya. Sering tidak utuh dalam arti ketika misal di A dijelaskan seperti ini, ketika di B menjelaskan hal yang sama, tapi hasilnya berbeda, dan itu sama sekali terpisah gitu. Tidak ada apa ya? Ya nggak utuh aja sih. Nah, Tapi aku juga nggak tahu ya, apakah misal di kurikulum Indo apakah semuanya juga akan utuh? Ya. Nah, nggak tahu juga ya. Tapi kemarin tuh ketika menemui kayak gitu, terus kemudian lah ini mau ujian nih. Terus gimana dong? Ya udah ngikut yang apa kata mereka gitu. Jadinya kan gitu. Iya, jadinya gitu. Jadi ini bertentangan nih sama yang dakhil. iya, ini udah jelas bertentangan sama yang dakhil, tapi di sini mukoror kayak gitu. Ya udah, kita ngikut mukoror karena nanti yang benar di ujian pasti yang itu gitu loh. Itu kan problematis juga ya ketika kita konteksnya itu adalah mencari mencari pengetahuan gitu loh maksudku. Gitu. Ya kecuali konteksnya ujian ya kalau ujian Ya kalau ujian mah selesai. Tinggal iya. Kalau selesai, bahkan ada dokter yang itu ya kalau ujian ya menyiapkan soal jawab. Enggak sih, aku nggak pernah. Tapi ada cerita kayak gitu ya. Iya, Tapi itu kayaknya sangat rare deh. Nah, tapi di S2 ada tuh. Oh iya. Di S2 tuh ada model dokter yang kayak gitu. Jadi dokter sebelum ujian tuh, beberapa hari sebelum ujian kan minta materi dokter gitu kan, kita murojaah atau bagaimana, terus sama dokternya dikasih itu. Ada soal, ada jawab, ada soal, Terus ada yang keluar jawab. itu? Yang keluar sebagian itu. Jadi kayak gitulah. Itu nggak pernah terjadi sih di aku. Nah terus, tapi ada lagi nih cerita soal mukarrar ini, keresahanmu waktu ujian itu. Apa ya? Apalagi ya kemarin tuh kayak pas ujian, kok gini ya, gini. Ya. Udahlah kali. Nah terus solusinya apa? Bukan solusinya ya? Enggak, jangan ke solusi dulu. Apa? Misal kalau kita kalau kita misal merasa cukup, kan tadi problemnya itu apakah mukarrar cukup atau enggak. Nah kalau kita merasa cukup, mukarrar itu cukup, itu efeknya gimana menurutmu? Kalau merasa cukup